Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Dalam suasana Natal ini, saya hari ini akan menyampaikan firman dengan judul Yesus Raja Damai. Mari kita baca Yesaya 9 ayat 5 yang berkata, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai." Haleluya. Saya pernah mendengar kisah tentang seorang raja di Timur Tengah namanya Harun al-Rashid. Dia punya penasehat yang cerdik namanya Abu Nawas. Satu kali si raja bilang, "Aku ini ingin tahu di antara menteri-menteriku, di antara rakyatku, mana orang yang tulus hatinya, yang sungguh-sungguh mengasihi satu dengan yang lain, bahkan mengasihi orang-orang yang sederhana, mengasihi rakyat. Gimana ya caranya?" Lalu Abu Nawas membisikkan sebuah usulan yang akhirnya diterima oleh raja ini. Nah, pada waktu malam Raja Harun al-Rashid keluar dari istananya, diam-diam dia pakai baju pengemis, saudara. Dia bawa buntelan jelek. Lalu kemudian dia mulai menyusuri jalan yang ada di sekitar istana itu. Dia pergi ke rumah menteri-menterinya. Dia pura-pura kelaparan dan minta makanan. Wow, dimaki-maki sama yang punya rumah. Dikeluarin anjing galak. Wow, pokoknya diusir-usir lah. Dan dia sedih karena dia lihat orang-orang yang dia pikir baik, sopan kalau ketemu dengan dia. Aslinya kok seperti itu. Sampai di pinggir jalan dia melihat ada seorang anak dan berkata, "Kakek lapar ya, saya masih punya roti. Kakek makan ya," dia kasih rotinya. "Dan saya juga masih punya sedikit uang, mestinya saya tabung, tapi gak apa-apa buat kakek saja." Kakek itu menerima pemberian daripada si anak. Dan kemudian setelah cukup lama dia berputar-putar, dia kembali ke istana. Saudara, besok harinya dia berkata kepada panglimanya, "Tangkap itu menteri-menteri kurang ajar yang telah menolak kakek tua yang sebetulnya adalah saya. Dan beri pahala yang baik kepada anak kecil yang telah memberikan roti dan uang kepada saya." Saudara-saudara, ini adalah gambaran apa yang Allah lakukan ketika Yesus datang ke dunia. Dia adalah Allah sejati tetapi mengenakan tubuh manusia. Ibaratnya seperti raja yang menyelubungi kemuliaannya dengan pakaian pengemis. Sehingga dia bisa tahu apa yang terjadi dengan manusia yang dikunjunginya. Orang yang menerima dia dengan baik hati akan mendapatkan pengampunan dan pahala. Tapi orang yang menolak dia, jahat kepada dia, akan mengalami hukuman. Nah, saudara-saudara, sebetulnya Yesus yang datang pada hari Natal adalah Raja. Dia adalah Raja Damai, Prince of Peace. Alkitab mencatat bahwa pada waktu kedatangannya yang akan datang kali kedua, dia akan menjadi raja dalam kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini. Yang kemudian akan bergabung dengan kerajaan kekal sampai selama-lamanya. Wahyu 20-21 menyebut kerajaan itu sebagai langit baru dan bumi baru. Tetapi pada masa kini damai yang Yesus bawa sudah bisa dialami. Tapi khusus bagi orang yang percaya kepadanya. Karena inilah yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala dalam Lukas 2 ayat 14. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ada orang bilang, "Mana damai di buminya? Kok gak ada bahkan setelah Yesus datang?" Ayat tadi bilang damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau kita percaya berkenan kepada Tuhan, damai itu telah Yesus bawa dalam kehidupan kita. Nah, damai apa yang dia bawa? Yang pertama adalah damai dengan Allah. Saudara, kita tahu pada waktu Allah menciptakan manusia, maka pada awalnya manusia itu hidup dalam damai sejahtera. Tuhan menempatkan mereka di taman yang indah, Taman Eden. Tapi kemudian manusia jatuh ke dalam dosa karena makan buah yang dilarang oleh Allah. Sehingga akhirnya mereka menjadi musuh Allah. Mereka diusir keluar dari Taman Eden yang telah berubah menjadi Taman Edan. Yaitu dunia di mana kita berada.
yang harus binasa karena sudah jatuh di dalam dosa. Alkitab berkata upah dosa adalah maut, kematian kekal sampai selamanya. Tetapi Natal membawa kabar sukacita. Allah telah mengutus putra tunggalnya sebagai perantara antara manusia dengan Allah. 1 Timotius 2 ayat 5 berkata, karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah saudara sekalian, saya ingin memberikan gambaran bagaimana Yesus menjembatani hubungan yang telah putus antara Allah di sorga dan manusia di bumi. Nah saudara, pada masa Perang Dunia Kedua ada sebuah gambar yang melukiskan seorang prajurit yang berusaha menyambungkan kabel telepon di luar gedung tempat mereka selama ini berada untuk minta bantuan kepada markas besar karena daerah itu diserbu oleh musuh. Dan ternyata kabelnya ada yang memutus, saudara sekalian. Itu sebabnya prajurit ini kemudian menyambung kembali. Dan pada waktu dia berhasil menyambungkan kembali, dia tertembak oleh lawan, jatuh dan mati. Dan judul daripada atau tema daripada gambar itu adalah It's finished, sudah selesai. Ya, tugasnya sudah selesai menyambungkan dan markas besar bisa dihubungi dan memberikan bala bantuan walaupun orang ini harus rela mati berkorban untuk menyambungkan kabel tersebut. Nah, ini adalah gambaran ketika Yesus mati di kayu salib, dia tergantung antara langit dan bumi, menghubungkan Allah dan manusia yang selama ini telah berseteru menjadi sekutu kembali. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib, dosa kita diampuni. Roma 5 ayat 8-10 mencatat, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi saudara, Yesus yang telah mati untuk memperdamaikan kita dengan Allah, dia bangkit dan dia pasti akan menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Karena itu hari Natal ini sambutlah Yesus sebagai Sang Juru Selamat, sebagai Sang Raja Damai dalam hidup kita. Agar kita tidak binasa dalam neraka, tapi memperoleh hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Kedatangan Kristus ke dalam dunia adalah bukti kasih Allah yang rela mengampuni umat berdosa yang mau bertobat. Saya teringat sebuah cerita, saudara. Ada seorang suami selingkuh, bahkan kemudian meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya. 3 tahun tidak pulang ke rumah. Tapi satu kali dia sadar bahwa dia bersalah, dia berdosa, dia tidak bertanggung jawab. Dan dengan sangat menyesal dia menulis surat kepada istrinya. Sayangku, aku menyesal meninggalkan keluarga kita. Aku mau bertobat, aku mau balik, membenahi kembali keluarga kita. Tapi aku malu, aku tidak tahu apakah engkau mau menerima aku kembali atau tidak. Karena itu, pada tanggal pertama bulan depan, aku akan kembali naik bus ke kota kita. Lalu aku akan berjalan ke dekat rumah kita. Kalau masih ada pengampunan di hatimu, ikatkanlah sebuah pita kuning di pohon dekat rumah kita. Itu tandanya kamu masih mengampuni dan mau menerima aku. Tapi kalau aku tidak melihat pita kuning itu, aku akan lewat. Karena berarti sudah tidak ada pengharapan bagiku untuk menerima pengampunan dari kamu. Tie a yellow ribbon around the old oak tree. Ikatkan sebuah pita kuning di sebuah pohon oak dekat rumah kita. Saudara-saudara, pada hari itu ketika si suami yang sudah 3 tahun tidak pulang ke rumah, berhenti dari bus yang dia tumpangi. Lalu dia berjalan berdebar-debar mendekati rumahnya. Dia kaget karena di sepanjang jalan itu pita kuning ada di setiap pohon kiri kanan yang dia jalani. Dan itu tandanya istrinya mau mengampuni dan mau menerima dia. Oh, dia berlari sambil bernangis.
Karena dia menyadari betapa besar dosanya dan betapa besar kasih daripada istrinya yang mau memberikan kesempatan kedua untuk dia bertobat dan berubah. Saya mau katakan waktu Yesus mati di kayu salib, itu ibarat pita kuning yang menunjukkan, aku ingin mengampuni engkau anakku. Kembalilah kepadaku. Tuhan mau mengampuni segala dosa kita. Begitu juga kalau hari ini engkau berdosa dan kau rasa engkau tidak mungkin bisa menebus dosamu, datanglah kepada Yesus. Karena dia sang penebus dosa yang mau mengampuni segala dosa kita. Saudara, manusia diperdamaikan dengan Allah oleh Kristus. Sehingga punya damai di dalam hidupnya. Ini damai dari Allah. Saya teringat ada Malik, wakil presiden pada waktu Bapak Soeharto menjadi pemimpin negeri Indonesia. Menjelang ajalnya, sakit keras. Dia panggil seorang pendeta. Dan kemudian dia bilang, saya punya kuasa, saya punya ketenaran, saya punya segalanya. Cuma satu yang saya tidak punya. Bisakah Pak Pendeta berdoa untuk saya? Apa yang Bapak belum punya? Saya belum memiliki damai sejahtera. Dan hamba Tuhan ini berkata, oh kalau itu saya tahu kuncinya. Yesus adalah Raja Damai. Dia bisa memberikan damai sejahtera kepadamu. Maukah Bapak membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat? Dia dituntun dalam doa untuk menerima Kristus. 5 hari kemudian dia meninggal dunia. Tapi kita bersyukur karena kita yakin dia sudah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, inilah kasih Allah yang mau mengampuni dosa kita. Alkitab berkata Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa bukti kasih Allah yang terbesar? Bukan karena dia memberikan kekayaan, kesehatan, seperti yang banyak orang pikirkan. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga dia memberikan rumah yang besar, uang yang banyak, ketenaran yang luar biasa kepada saya. No, bukan itu. Bukti kasih Allah yang terbesar. Karena dia memberikan anaknya untuk mati bagi kita. Damai dari Allah, biarlah engkau terima. Yang kedua, damai yang Yesus bawa adalah damai di hati. Yohanes 14 ayat 27 mencatat, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau kita menerima Yesus, kita berdamai dengan Allah. Kita menjadi sekutu Allah, anak Allah. Tapi kemudian Tuhan akan memberikan damainya di dalam hati kita. Dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pada waktu saya pertama kali bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya berdoa, menangis, dilawat oleh Tuhan. Menangis bukan karena sedih, tapi terharu karena damai sejahtera Allah. Seperti aliran air mancur yang mengalir dalam hidup saya. Air yang mengalir sampai hidup kekal, itu yang saya alami. Itulah damai yang Tuhan Yesus berikan. Nah, tetapi damai dari Kristus ini bukan damai yang kita alami dalam keadaan tenang dan nyaman saja. Paulus dalam penjara berkata dalam Filipi 4 tadi, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Damai sejahtera Kristus melampaui segala akal Tuhan akan berikan kepadamu. Saudara bayangkan kondisi Paulus waktu menulis kalimat itu tidak nyaman. Dia dipenjara sebagai seorang tahanan yang belum jelas nasibnya. Dan akhirnya dia dihukum mati atas perintah kaisar. Tetapi hubungannya dengan Tuhan membuat damai itu tidak sirna dalam hidupnya. Saya teringat satu kali ada sebuah pameran lukisan. Melukis bebas tapi tema ditentukan damai. Ada orang yang melukiskan pemandangan gunung yang sangat indah dengan danau yang tenang. Ada orang lain menunjukkan gambar sepasang suami istri tinggal di pinggiran kota, di desa dengan pemandangan yang sangat bagus dekat taman. Dan dia tulis damai. Tapi ternyata pemenang dari lukisan ini adalah orang yang melukiskan laut yang bergelora. Oh, awan tebal yang turun. Tetapi ada sebuah batu karang dan 2 ekor burung camar sedang bercengkrama
Karena dia percaya batu karang itu tetap kokoh untuk melindungi mereka dari segala badai yang ada. Saudara, judulnya juga sama, damai, dan itulah pemenangnya. Inilah damai yang Tuhan berikan. Damai di tengah badai, kita bisa tetap tenang karena kita yakin Tuhan menyertai kita. Saudara, ada banyak orang pada masa kini membutuhkan damai yang sejati. Apakah itu ada pada harta? Tidak. Ada banyak orang kaya juga mati bunuh diri karena harta tidak memuaskan hatinya. Apakah ini didapat pada pangkat, jabatan yang tinggi? Tidak juga. Banyak orang berpangkat punya jabatan tinggi, akhirnya hatinya gelisah karena apa? Korupsi, ditangkap KPK, dan dia tidak bahagia. Apakah diperoleh melalui ketenaran? Banyak artis muda dari Korea Selatan mati bunuh diri, padahal terkenal, followernya banyak di sosial media. Atau apakah damai itu akan diperoleh melalui agama? Apakah agama membawa damai? Atau sebaliknya, agama membawa ketakutan? Saya membaca korban meninggal karena konflik agama satu dengan yang lain. Itu lebih banyak dari korban perang dunia kedua. Saudara bayangkan, seringkali orang menganggap agama adalah Tuhan. Padahal agama itu kan hanya wadah, simbol, bukan hakikatnya pribadi tertinggi yang kita harus sembah. Seringkali orang beragama malah lebih sempit hatinya. Aku benar, kamu salah, kamu kafir. Beda pemahaman saja dianggap penistaan agama, saudara. Makanya dalam 2 Timotius 3:1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Banyak orang sekarang agamawi, punya religion, tapi tidak punya relationship yang baik dengan Tuhan. Saya percaya true spirituality hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan tidak mau kita jadi orang yang agamawi, tapi rohani di dalam Kristus. Dan kalau kita menjalin hubungan dengan Tuhan, bukan serangkaian doktrin yang kita hafal di kepala, tapi relasi dengan pribadi yang hidup, Sang Pencipta, Yesus namanya. Maka damai yang melampaui akal budi akan Tuhan berikan karena kita percaya kepada Allah dan janjinya. Nah, dalam Filipi 4 ayat 6-8 ketika Paulus di dalam penjara, dia memberikan beberapa langkah praktis untuk kita mengalami damai yang melampaui akal budi. Dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau engkau ingin mengalami damai, jangan khawatir. Sebaliknya berdoa, dan dalam doa banyak bersyukur. Jangan suka mengomel, mengeluh, mengkritik, menggerutu. Tapi banyak bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Maka damai sejahtera Allah akan engkau alami. Pikirkan hal yang benar, yang selaras dengan firman Tuhan. Kondisi naik turun bisa terjadi. Tapi hati kita akan tetap mengalami damai dari Yesus. Yang ketiga, damai yang Yesus bawa adalah damai dengan sesama. Nah, setelah mengalami damai dengan Allah, lalu damai di dalam hati, kita baru bisa berdamai dengan sesama. Mengampuni orang yang bersalah, mengakhiri konflik yang ada. Dalam Matius 5 ayat 23-24 dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara tahu bahwa Tuhan ingin agar kita berdamai dengan orang lain. Bukan sekedar kasih persembahan lalu kira-kira Tuhan akan terima. Hati kita mesti beres, mengasihi, mengampuni musuh kita. Saya teringat Paulus Yohanes 2, pernah ditembak oleh seorang ekstremis dari Turki, namanya Mehmet Ali Aksa. Saudara-saudara, hampir mati Paus. Dirawat sekian lama di rumah sakit. Tapi setelah dia pulih, satu hari secara mengejutkan, Paus Yohanes minta diantarkan ke penjara tempat Mehmet dikurung, saudara. Dan dia masuk ke penjara itu. Dia hanya berdua berbicara di sana.
Orang tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Hanya orang ada yang memfoto peristiwa ini. Dan kemudian Paus mendoakan. Pada waktu Paus pulang, Mehmet berkata begini, kalau aku bebas, hal pertama yang aku akan lakukan, aku ingin pergi ke Vatikan berjumpa dengan Paus. Dan aku ingin minta dibaptis. Wow, luar biasa. Seorang ekstremis yang membunuh karena kebencian agama. Ketika disapa oleh kasih Tuhan melalui seorang hamba Tuhan. Luruh hatinya. Dan akhirnya dia tahu bahwa ada damai sejati kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, Tuhan mau kita menjadi pembawa damai. Bahkan pemberita damai sejahtera. Karena Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 2 Korintus 5 ayat 19 dan 20 mencatat, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tuhan mau kita berdamai satu dengan yang lain, menjadi alat pendamaian. Orang yang keras hatinya ketika dia mengalami kasih, pengampunan, maka hidupnya akan berubah. Saya pernah membaca kisah seorang wanita bernama Mary Jane yang disebut juga sebagai Polly. Dia menikah dengan seorang yang bernama Smith Wigglesworth dari Inggris. Saudara-saudara, Smith ini adalah dulunya Kristen, tapi kemudian dia meninggalkan Tuhan. Dia menjadi tukang ledeng, hidupnya kasar. Dan setelah sekian lama, Smith yang undur secara rohani ini melarang istrinya pergi ke gereja. Pokoknya nggak boleh ke gereja. Sampai satu kali Natal tiba. Dan Polly berkata, ini hari Natal, aku ingin ke gereja. Ayo kita pergi ke gereja sama-sama. Karena dulu kan kamu juga orang Kristen. Dia bilang, jangan ajak saya tidak mau pergi ke gereja. Oke, kalau begitu izinkan saya. Oke lah, karena hari ini Natal, silakan ke gereja. Jam berapa pulang? Jam sekian, kata istrinya. Awas ya, kalau telat 5 menit saja, aku kunci pintu, aku tidak akan buka. Saudara, istrinya senang karena dia boleh ke gereja hari itu dan dia mengikuti seluruh ibadah. Dan karena hari Natal acara agak sedikit panjang, waktu sampai ke rumah dia telat lebih dari 5 menit, saudara-saudara sekalian. Dia ketok-ketok pintu, suaminya di dalam bilang apa? Terlambat, saya tidak akan buka pintu bagi kamu. Itu musim dingin loh saudara sekalian. Dingin sekali. Tapi suaminya bilang, enggak, aku tidak akan buka. Istrinya menggigil saudara. Akhirnya berkali-kali dia ketok. Setelah sekian waktu baru dibuka oleh suaminya. Dan suaminya pikir, wah pasti ini ribut besar nih. Saudara aneh. Ketika istrinya masuk, dia nggak marah. Dia segera menghangatkan dirinya. Dia pergi ke dapur. Dia membuat 2 cangkir teh hangat dan sup hangat. Lalu dia minta suaminya, ayo kita makan. Dingin sekali di luar. Saudara suaminya juga bingung. Loh, bukannya marah dia. Maka ketika dia mulai makan sup hangat itu, dia pikir, wah pasti istriku akan ngomel sekarang. Ternyata tidak, saudara. Akhirnya nggak tahan, suaminya bilang, Polly, aku ini kan sering kasar sama kamu. Bahkan melarang kamu ke gereja. Dan hari ini waktu kamu terlambat, aku kunci pintu dan kamu kedinginan. Kok kamu gak marah sama saya? Polly bilang, kalau bukan karena Tuhan Yesus yang telah datang pada hari Natal yang baru saja kuperingati perayaannya. Kuceraikan kau dari dulu. Mana ada orang tahan punya suami model kamu. Tapi aku ingat kamu jauh dari kasih Allah. Kamu undur dari Tuhan. Dan orang yang tidak mengenal kasih Tuhan, hidupnya kacau, kasar. Karena itu suamiku, bertobatlah, ini hari Natal. Undanglah Yesus masuk dalam hatimu. Biar engkau meninggalkan segala dosa-dosamu, maka Tuhan akan mengampuni engkau. Jadi hari itu ada KKR, kebaktian kebangunan rohani. Dengan 1 orang jemaat yang hadir, yaitu si suami, Smith Wigglesworth. Dan pokoknya cuma 1, istrinya,
poli ini saudara sekalian. Dan hari itu suaminya bertobat, minta ampun kepada Tuhan, minta maaf kepada istrinya. Di kemudian hari, Smith Wigglesworth dipakai Tuhan luar biasa, menjadi penginjil kesembuhan ilahi, disebut Rasul Iman. Dia membangkitkan belasan orang mati, menyembuhkan begitu banyak orang sakit. Oh, dipakai Tuhan luar biasa. Karena apa? Ada istri yang penuh dengan damai sejahtera yang menuntun dia pada pertobatan. Sehingga istrinya menjadi pembawa kabar damai dan menjadi pembawa damai dalam kehidupan orang berdosa. Dan Smith Wigglesworth pernah berkata pada masa hidupnya, setelah kepada Tuhan, saya sangat berhutang kepada istri saya yang begitu baik hingga saya jadi seperti sekarang ini. Sikap istrinya yang membuat Smith Wigglesworth bertobat dan melayani dengan pelayanan yang diurapi Tuhan yang menggoncangkan dunia. Saudara, maukah engkau menerima damai yang dibawa oleh Kristus? Damai dari Allah, damai dalam hati, dan juga damai dengan sesama. Kalau ada di antara saudara yang hari ini hidupnya gelisah, hubungan satu dengan yang lain dalam keluarga tidak baik, maukah engkau berkata, Tuhan Yesus, maukah engkau masuk dalam hatiku, menyucikan hatiku yang kotor, sehingga aku mengalami damai dengan engkau, damai dengan diriku, damai dengan orang-orang yang ada di sekitarku. Kalau saudara berdoa, hari ini Tuhan akan mengabulkan doamu. Dan Natal ini akan menjadi Natal yang sangat spesial. Karena damai dari Kristus akan memenuhi hidup saudara. Saudara yang rindu agar damai abadi itu, damai ilahi itu mengalir dalam hidupmu. Taruh tanganmu di dada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami sungguh membutuhkan damai. Dan damai didapat bukan dari ketenaran, dari jabatan, dari harta benda. Tapi ketika kami bersimpuh di bawah kaki Kristus dan berkata, ampuni aku orang berdosa. Tapi aku tidak mau mengeraskan hatiku terus. Aku mau bertobat. Aku mau dipulihkan oleh Tuhan. Jamah hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Kami mau sungguh mengundang Engkau menjadi Raja Damai yang masuk dan bertahta sekarang dan selamanya dalam hidup kami. Berkat-Mu atas kami semua ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.